Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Oke, baik anak-anak, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita pelajari adalah materi tentang pemanasan global. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu kompetensi dasarnya, yaitu memahami perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Dan indikator yang ingin kita capai adalah menjelaskan pengertian efek rumah kaca, menjelaskan proses terjadinya pemanasan global, mendeskripsikan pemanasan global dan penyebab terjadinya pemanasan global, mendeskripsikan dampak pemanasan global bagi kehidupan bumi dan beberapa upaya penanggulangan pemanasan global. Oke, ini materi inti yang akan kita pelajari. Langsung saja kita lihat dulu. Yang pertama adalah pengertian dari gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah kelompok gas yang berfungsi menjaga kestabilan suhu di permukaan bumi agar bumi kita tetap hangat. Dan efek rumah kaca ini merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi yang memiliki efek panas seperti sebuah rumah kaca, di mana panas matahari itu akan terperangkap oleh atmosfer bumi. Pemanasan global. Pengertian dari pemanasan global adalah di mana kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi akibat dari konsentrasi gas rumah kaca yang berlebihan. Jadi gas-gas rumah kaca yang berlebihan tadi akan meningkatkan suhu rata-rata di bumi, maka terjadilah pemanasan global. Selengkapnya dapat kita simak pada video berikut ini. Oke, setelah menyaksikan video tadi, Ibu yakin kalian dapat menggambarkan aktivitas sehari-hari kalian yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Dan Ibu sangat yakin setelah menyaksikan video tadi, kalian sudah pasti lebih berhati-hati dan lebih tahu upaya apa saja yang dapat kalian lakukan untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Oke, secara garis besar, Ibu akan menjelaskan faktor-faktor penyebab pemanasan global. Yang pertama adalah transportasi. Seperti yang kita ketahui, transportasi dunia ini sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi. Di mana minyak bumi ini transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dapat menghasilkan gas-gas yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan seperti karbon dioksida. Nah, gas-gas karbon dioksida yang berlebihan ini dapat meningkatkan gas-gas rumah kaca sehingga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Yang berikutnya adalah industri. Banyak sekali industri-industri juga menggunakan bahan bakar fosil yang dapat meningkatkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Yang berikutnya penggunaan alat-alat penghasil CFC atau klorofluorokarbon. Klorofluorokarbon merupakan gas yang dihasilkan oleh alat-alat pendingin seperti kulkas, AC, yang jika dia terlepas di udara, CFC ini dapat merusak pertahanan dari lapisan ozon, sehingga sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari akan masuk ke dalam bumi karena pertahanan lapisan ozon ini sudah rusak. Nah, gas sinar ultraviolet yang masuk ke bumi itu juga dapat meningkatkan suhu permukaan bumi sehingga terjadilah pemanasan global. Yang berikut pembuangan sampah. Nah, sampah-sampah organik yang terurai oleh tanah juga dapat menghasilkan gas metana. Nah, gas metana ini jika terlepas di udara juga dapat meningkatkan gas-gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Maka pemanasan global ini dapat berdampak pada yang pertama itu iklim tidak stabil. Iklim yang tidak stabil ini dapat menyebabkan cuaca yang tidak dapat diprediksi seperti curah hujan yang berlebihan, musim kemarau yang berkepanjangan sampai kekeringan. Nah, yang berikutnya mencairnya es di kutub. Mencairnya es di kutub ini dapat meningkatkan permukaan air laut sehingga salah satu dampak yang dapat kita rasakan yaitu terjadinya banjir di daerah pantai. Yang berikutnya gangguan kehidupan laut. Suhu bumi yang meningkat juga dapat merusak pertahanan dari terumbu karang sehingga terjadilah gangguan kehidupan di laut. Dan yang terakhir, dampak pemanasan global adalah kepunahan spesies, di mana
spesies-spesies langka seperti beruang kutub itu tidak dapat lagi bertahan hidup karena telah terjadinya perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global. Nah, ini ada beberapa contoh gambar dampak dari pemanasan global, yaitu mencairnya es di kutub dan banjir. Banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang berlebihan dan kekeringan yang berkepanjangan. Nah, ini juga salah satu spesies yang berdampak punah karena efek dari pemanasan global. Oke, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah pemanasan global. Yang pertama yaitu penghematan energi, mengurangi pemakaian alat-alat elektronik yang berdaya tinggi. Terus kita juga dapat mematikan lampu di siang hari, ya. Jika tidak terlalu terpakai, kita upayakan untuk mengurangi penggunaan energi yang berlebihan. Terus kita menggunakan energi terbarukan. Energi terbarukan itu seperti kita menggunakan pembangkit tenaga listrik menggunakan tenaga air, tenaga angin, dan tenaga matahari. Yang berikutnya ada pengelolaan sampah secara tepat. Jadi sampah yang dihasilkan oleh aktivitas rumah tangga itu tidak langsung kita buang begitu saja. Kita dapat mengelolanya dengan misalnya sampah-sampah plastik itu kita daur ulang atau kita pakai kembali. Jadi kita berusaha meminimalisir pembuangan sampah yang berlebihan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, sehingga kita dapat berperan untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Oke anak-anak, setelah melihat materi yang telah Ibu sajikan tadi, Ibu harap kalian mampu menjawab beberapa soal evaluasi berikut ini. Silahkan kalian catat dan kalian kerjakan. Oke, itu saja materi yang dapat Ibu jelaskan tentang pemanasan global ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.